Bangun siang is okay, yang penting tetap bisa produktif setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Zian. Seperti biasa, Mama memulai pekerjaan rumah tangga, entah itu beres-beres atau mencuci baju atau apapun itu, dimulainya pasti selalu saat siang hari. Kenapa? Karena kalau pagi hari Mama Zian itu masih tidur, ya disebabkan karena semalam selalu menemani anak yang lagi suka begadang. Nggak selalu sih, tapi ya mungkin ada beberapa waktu atau ada beberapa fase dimana anak mama itu suka begadang, seperti di bulan Ramadan saat ini. Bagi mama, bangun siang itu bukan sebuah permasalahan bagi seorang perempuan atau menjadi sebuah hinaan bagi seorang perempuan, ya. Selagi saat dia bangun atau tidak tidur, dia masih bisa produktif dan masih bisa menghandle segala pekerjaan rumah. Dan yang paling pentingnya lagi, saat kita punya anak yang masih balita atau lagi bagus-bagusnya perkembangan otaknya, kita bisa menjadi seorang ibu yang bisa menahan amarahnya meskipun tidak setiap saat, tapi setidaknya tidak terlalu sering kita tidak bisa mengontrol emosi kita dengan cara tidak terlalu memaksakan diri untuk menjadi perempuan sempurna di mata siapapun. Bagi mama, setelah menjadi seorang ibu, menjadi diri sendiri dan memikirkan kewarasan diri sendiri itu sangatlah penting. Makanya mama tidak pernah mengikuti standar-standar dari perempuan-perempuan lain, terutama ibu-ibu yang ada di lingkungan mama, di mana standar mereka itu perempuan yang baik atau istri yang solehah itu adalah perempuan yang selalu bangun pagi dan kemudian setelah itu dia harus beres rumah, masak, dan mengurus segalanya yang ada di rumah. Bagi mama, standar istri solehah itu bukan dia yang bangun pagi, tapi dia yang bisa selalu mendapatkan ridho dari sang suami. Mau bangun pagi ataupun siang seorang istri, selagi suaminya selalu meridhoi apapun yang dia lakukan, itu sudah lebih dari cukup untuk bisa menjadikan dia menjadi seorang perempuan solehah yang bisa masuk ke dalam surga dari pintu manapun. Untuk apa kita seorang istri bangun pagi kalau ternyata setiap paginya kita juga selalu menyakiti hati laki-laki kita yang membuat dia tidak mau memberikan keridhaan pada kehidupan kita. Tapi hal ini hanya pandanganku saja dan standar hidupku saja. Apakah dengan standar hidupku seperti ini dan aku selalu bangun siang bisa mendapatkan ridho dari suami? Jawabannya alhamdulillah. Setiap suamiku aku tanya apakah dia ridho padaku, dia selalu menjawab iya, dia ridho meskipun aku selalu bangun siang. Alhamdulillah, suamiku bukan tipe suami yang selalu mempermasalahkan istrinya mau bangun pagi ataupun bangun siang. Malah justru ketika pagi-pagi aku masih bangun dan belum tidur lagi, apalagi habis begadang semalaman, dia pasti akan menyuruhku untuk tidur terlebih dahulu dan tidak usah memikirkan tentang pekerjaan rumah tangga yang belum kuselesaikan. Karena bagi dia, kewarasanku saat menghadapi anakku itu adalah hal yang sangat penting dan sangat harus dijaga oleh dirinya. Makanya dia selalu mewanti-wanti aku supaya tidak kurang tidur, tidak terlalu capek, dan tidak usah terlalu stres, supaya saat aku menghadapi anakku yang sedang super aktif itu bisa menghadapi dengan kepala dingin dan kesabaran yang ekstra luar biasa. Ya, ditinggal ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon, tiba-tiba ini aku sudah sampai pada bersih-bersih mengepel lantai aja ya. Sebenarnya hal yang paling menantang dalam hal mengepel itu adalah saat mengepel bagian kamar seperti ini, karena sang anak dan sang bapak itu suka banget bikin proyeknya itu di dalam kamar, jadi pasti ada aja yang nempel dan lengket di lantai. Untungnya kamarnya tidak terlalu lebar, jadi ya tidak terlalu ekstra sekali sih untuk mengepel bagian kamar yang penuh tempel menempel, karena
ulah si bapak dan si anak yang suka bikin proyek. Sudah selesai di bagian kamar yang terlalu ekstra, sekarang tinggal beralih di bagian ruang depan. Kalau di ruang depan sih tidak terlalu ekstra karena anak dan suamiku jarang sekali bikin proyeknya di ruang ini, jadi bisa lebih cepat kalau ngepel di sini. Nah loh, ini tiba-tiba saja si bocil datang dan katanya ingin ikut bantu mamanya ngepel. Ya udah mama turutin aja, walaupun agak riwe-riwe nggak apa-apa ya, untuk membelajarin anak lanangnya mama untuk bisa bersih-bersih rumah juga. Tapi ternyata dia bantu-bantu aja hanya sebentar, dan setelah itu dia bikin rusuh dan bikin ngomel-ngomel emaknya aja. Nggak ngomel ding, hanya sedikit tarik nafas panjang dan agak sebel, tapi ya berusaha untuk ditahan supaya tidak meledak-ledak. Nah ini tahu-tahu juga sudah berpindah ke perdapuran aja, dan di dapur juga sedikit ekstra seperti di kamar karena kan memang sering sekali digunakan untuk masak-memasak ya. Jadi di sini juga agak sedikit membandel untuk bagian dapur, apa ya namanya, kerak-keraknya kayak gitu ya. Jadi banyak yang nempel-nempel gitu, makanya harus lebih ekstra juga, sama seperti saat kita ngepel kamar. Nah setelah itu baru dilanjut di ruang depan lagi, yang sebagian kan tadi belum ya. Baru setelah itu di bagian teras, tapi untuk bagian teras mama tidak ingin rekam karena waktunya sudah sangat sore dan ingin cepet-cepet, makanya mama tutup sampai di sini aja dulu. Ya sudah, videonya sampai di sini dulu, dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.